kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi terkait penolakan negara terhadap kebiasaan internasional. Dengan saya Nadine Prawitaningrum, NIM 13. Saya Tiara Nuraini dengan NIM 10. Saya Arkita Lumatul Asaroh, NIM 14. Saya Genta Dwi Putra Herdian, NIM 0057. Di sini kami akan membahas beberapa materi terkait pengertian apa itu persistent objector. Lalu kita juga akan membahas terkait dasar hukum dan implikasinya. Lalu ada syarat-syarat untuk menjadi persistent objector. Lalu kita juga akan membahas kasus Anglo-Norwegian Fisheries. Dan dilanjut dengan batas persistent objector dan just cogents. Yang pertama, kita akan membahas terkait apa itu persistent objector yang akan dipandu oleh Arkita Lumatul. Pengertian persistent objector, suatu negara dapat menyatakan tidak terikat oleh suatu kebiasaan internasional apabila negara tersebut secara tegas dan konsisten menolak kebiasaan tersebut. Hal ini dikenal sebagai teori the persistent objector. Memangnya, persistent objector posisi di mana suatu negara secara konsisten dan tegas menolak untuk terikat pada suatu kebiasaan internasional yang lagi berkembang dan sudah dianut negara-negara lain. Contohnya, terdapat suatu peraturan baru, semua negara harus menggunakan senjata. Di Indonesia sendiri sudah menolak secara terus-menerus dan tegas, maka Indonesia bisa disebut sebagai persistent objector. Selanjutnya kita akan membahas terkait dasar hukum dan implikasinya yang akan dipandu oleh Tiara. Silakan Tiara. Itu mana materinya? Dasar hukum penolakan ini merupakan kesepakatan diam-diam. Implikasi negara yang dapat menyatakan penolakan kapan saja. Contohnya yaitu secara hukum, persepsi objektif munculnya dari prinsip hukum, kebiasaan hukum internasional itu sendiri terbentuk dari praktik negara-negara yang dilakukan secara umum dan diterima sebagai hukum. Oleh karena itu, sifatnya kesepakatan diam-diam, nggak semua negara otomatis harus ikut. Disinilah presentesis objek dari pengecualian dasar hukumnya. Konsep peristiwa objek diakui dalam praktek internasional, terutama lewat putusan Mahkamah Internasional. Misalnya dalam kasus Anglo-Norwegian Fisheries, negara yang awalnya secara tegas, jelas, dan konsisten menolak suatu kebiasaan internasional bisa dikecuali dari aturan itu. Teori ini jadi bagian penting dalam hukum kebiasaan internasional karena menghargai kedaulatan dan sikap unik tiap negara. Contoh nyatanya yaitu kasus Anglo-Norwegian di bawah menang karena dari awal konsisten menolak aturan batas laut 10 mil. Mahkamah Internasional menganggap penolakan sebagai prinsip objek dari aturan itu nggak berlaku buat mereka. Terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait syarat-syarat untuk menjadi persistent objector yang akan dipandu oleh Genta Herdian. Selanjutnya ada syarat menjadi persistent objector. Yang pertama, penolakan dilakukan sejak awal. Jadi negara harus sudah menunjukkan penolakannya dari awal, bahkan sebelum aturan dan kebiasaan internasional itu benar-benar jadi. Yang diikuti banyak negara, jadi nggak bisa tiba-tiba nolak pas aturannya sudah jalan bertahun-tahun. Selanjutnya ada penolakan harus tegas, jelas, dan resmi.
Penolakan di sini nggak cukup cuma ngomong di media atau sekedar protes di forum. Negara harus bikin pernyataan resmi, jelas, dan tegas. Misalnya lewat dokumen resmi pemerintahan atau pernyataan diplomatik. Intinya dunia internasional harus tahu kalau negara itu benar-benar nggak setuju. Selanjutnya ada penolakan dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Artinya sikap nolaknya juga harus konsisten, nggak cuma pelin-pelan. Kalau di awal sudah bilang nggak setuju, harus konsisten sikap itu sampai seterusnya. Oh, Jom jualan sekarang. Jualan pirang. Tapi itu kocok-kocokmu. Tapi Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait kasus Anglo-Norwegian Fisheries. oh, emang Zoom lo kayak aku lagi gini. Jadi sebelum lebih lanjutnya, kita akan membahas singkat latar belakang apa itu Anglo-Norwegian Fisheries. Kasus Anglo-Norwegian Fisheries ini sebenarnya berawal dari drama antara Inggris dan Norwegia soal batas laut. Jadi ketika banyak negara termasuk Inggris sudah sepakat akan menggunakan aturan batas laut 10 mil dari garis pantai sebagai zona penangkapan ikan ini, Norwegia dari awal udah punya aturan sendiri yang beda dan dia nggak mau ikutan terkait aturan 10 mil itu. Jadi Inggris di sini merasa akan dirugikan ketika Norwegia ini menolak menggunakan aturan tersebut karena dengan penolakan Norwegia ini Inggris merasa nelayan-nelayan mereka jadi nggak bisa bebas tangkap ikan di wilayah yang menurut versi Inggris sendiri masih dibolehkan, tetapi menurut Norwegia itu udah termasuk wilayah mereka. Jadi nelayan-nelayan dari Inggris tidak dapat menangkap ikan atau hasil laut di wilayah laut yang sudah di wilayah laut yang sudah ditentukan oleh Norwegia itu sendiri. Lalu akhirnya masalah ini dibawa ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Inggris menuntut Norwegia karena dianggap Norwegia telah melanggar aturan internasional terkait batas laut. Tapi Mahkamah Internasional di sini memutuskan bahwa Norwegia menang. Kenapa? Karena Norwegia dari awal sudah konsisten untuk menolak aturan 10 mil itu dan mereka juga dapat dukungan dari negara-negara Skandinavia lain. Jadi menurut ICJ, aturan 10 mil itu nggak bisa dipaksakan ke Norwegia. Pernyataan Mahkamah Internasional itu memutuskan bahwa the 10 mile rules would appear to be inapplicable as against Norway as much as she has always opposed any attempt to apply it to the Norwegian coast. Yang artinya aturan 10 mil ini itu emang nggak berlaku buat Norwegia karena dari awal mereka selalu menolak setiap upaya untuk menerapkan aturan di wilayah pantai mereka. Jadi kasus ini jadi contoh nyata persistent objector di hukum internasional. Norwegia bisa bebas dari aturan internasional tertentu karena dari awal mereka udah tegas, jelas, dan konsisten untuk nolak. Plus didukung negara-negara tetangga. Jadi persistent objector itu beneran berlaku asalkan syarat mereka dipenuhi. Lalu selanjutnya, materi selanjutnya terkait batas persistent objector dan just cogence. Oke, untuk menjadi persistent objector ini ada beberapa kesulitan, yaitu biasanya karena pengaruh internasional dan butuh konsisten yang tinggi. Kesulitan dalam penolakan ini itu karena hanya negara-negara dengan pengaruh internasional yang kuat dan dukungan regional yang bisa efektif sebagai persistent objector. Biasanya negara-negara besar di dunia internasional ini atau yang punya dukungan kuat dari negara-negara lain itu seperti negara-negara satu kawasan yang biasanya efektif jadi persistent objector. Negara kecil atau negara yang sendirian seringkali susah diakui penolakannya. Lalu butuh konsistensi tinggi itu adalah negara harus konsisten banget dari awal sampai akhir. Kalau setengah-setengah atau pernah setuju lalu tiba-tiba menolak, biasanya penolakannya dianggap tidak sah.
Lalu harus tegas dan jelas. Penolakan harus benar-benar resmi dan jelas. Nggak boleh cuman sekedar protes kecil atau pernyataan di media. Jadi persistent objector itu bukan cuman soal berani beda, tapi juga butuh kekuatan diplomasi dan konsistensi yang kuat. Lalu just cogence, normal fundamental dengan karakter universal yang tidak bisa ditolak oleh negara manapun. Nah, meskipun persistent objector itu bisa jadi jalan keluar dari aturan kebiasaan internasional tertentu, ada suatu batasan besar yang nggak bisa ditembus, yaitu just cogence. Apa sih itu just cogence? Just cogence itu istilah untuk norma-norma fundamental yang sifatnya universal dan wajib dipatuhi semua negara tanpa pengecualian. Contohnya larangan genosida, perbudakan, penyiksaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu, just cogence ini tuh nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar gimana? Norma just cogence ini nggak bisa ditolak dengan alasan apapun. Bahkan kalau negara itu dari awal udah bilang nggak setuju, jadi persistent objector nggak berlaku buat just cogence ini. Lalu pendapat Donald W. Craig. Menurut Donald, ada prinsip-prinsip tertentu yang udah diakui sebagai just cogence. Craig bilang, this came close to a recognition of the principle as one of just cogence from which no derogation was permitted either in the treaty relation of practice days. Artinya, prinsip just cogence itu udah diakui sebagai aturan yang nggak bisa dilanggar atau dikecualikan, baik lewat perjanjian maupun kebiasaan negara. Jadi, walaupun ada persistent objector, kalau udah menyangkut just cogence, semua negara tetap wajib patuh. Jadi kesimpulan dari materi kami ini, persistent objector itu memang diakui, tapi cuman efektif untuk aturan kebiasaan internasional biasa, bukan yang udah masuk kategori just cogence. Lalu negara yang mau jadi persistent objector harus punya pengaruh kuat, konsisten, dan tegas dari awal. Just cogence adalah tembok yang nggak bisa ditembus oleh persistent objector karena sifatnya udah universal dan mutlak. Lalu pendapat ahli kayak Donald W. Craig juga menegaskan just cogence itu nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Sekian itu presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.